Anugerah. Anugerah. Nah, kalau tidak refreshing ke restoran. Itu aja. Itu aja, nggak ada yang lain sih. Kalau Bini gue lagi nonton tuh di tempat tidur sambil leha-leha, papa itu tamunya TOP BGT top banget. Saya bilang kalau wanita dia buat apa? Dimatiin juga dia nggak melawan kok. Iya betul. Kenapa masih diserang-serang terus? Iya. Udah wanita itu selain ke toko emas, kasih cermin, Iya. sisir, lipstick, udah. Iya. Coba lah wanita kan, Iya. mau naik mobil aja. Jadi memang ini nyata loh Pak Ji. Turun Kodratnya ya. kodratnya. Sekarang riset membuktikan memang kodratnya laki itu mencari duit. Coba aja pergi di mall, 50% pengunjung mall wanita semua yang ngabisin duit. Iya. Laki kan 20% di mall. Coba aja lihat mall. Yang paling banyak belanja tiap hari apa? Wanita. Wanita. Di seluruh mall itu. Terutama di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Ya. Dikit-dikit posting. Memang sudah itu dunianya. Kalau kau ambil semua pikirin, lo bisa stroke. Ya. Ikutin aja dia lagi. Kita aja umur begini kadang puber masih mau melihat. Makanya toko emas Anugerah kebanyakan yang antri rapat perempuan semua. Perempuan. Lakinya kayak kacung duduk di pojok. Duduk kayak di pojok sama dikasih aqua. Tapi yang di depan estalase wanita semua. Namanya toko emas Anugerah. Betul, Jadi Pak. saya di rumah itu Pak Haji YouTube. Pak minum nih Pak, gitu. Minum ya. Cuma belinya ini ya. Kita mesti lagi, Pak minum lagi nih Pak. Nanti waktunya udah pilihannya udah dia pilih udah cocok. Papa. Jadi memang begitu wanita mau. Itu wanita ya. Ikuti aja. Pantesan bini gue senyum-senyum tuh lagi nonton. Ikuti aja. Memang Bini gue dan juga senyum-senyum. Pak Haji memang haknya. Emang kodratnya gitu ya? Kodratnya. Sekarang kalau dia balik, kenapa lu kawin gua kalau lu nggak mampu? Mati lo. Iya. Bawa kan? Denger do bini 5. Memang ya kita ikuti, dia juga mengikuti. Jangan ditekan. Nah, kan Pak Haji bilang, ya dia harus senyum, harus dibahagiakan. Memang ada di surat kalau nggak salah An-Nisa, kalau nggak salah Al-Baqarah ada memang tempat kalau wanita pada tempatnya ada kok. Harus dimuliakan. Tempatkan wanita pada tempatnya. Iya, di surat itu ada Ya kok. itulah di toko emas. Iya. Ke Toko sana. emas. Dia kan juga menghitung. Maaf aku denger nih mau tanya nih. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Maaf mau tanya ini yang ngasih pencerahan siapa ya? Waduh, terbalik. Sorry, saking asiknya. Silakan saya nunggu. Oh ini kita lagi dengerin bapak semua di sini. Seluruh ruangan ini loh. Sebenarnya Bapak ngasih pencerahan itu untuk istri satu, istri yang satu, istri yang 5, istri yang 1. Habis saya masuk tadi Pak Haji langsung tanya, jadi saya harus udah. Iya, emang setuju gitu Pak? Karena kan yang Bapak ceritain dialami sama istri saya, istrinya Haji Marco, istrinya Bapak, istrinya kameramen, dan dialami juga sama Mbak Nadia. Emang begitu. Jadi istri milih di estalase emas, kita para suami ditaruh di pinggir kasih aqua. Betul. Betul banget. Pakai mic dong, betul. Betul banget. Kurang kencang, betul. Betul banget. Terakhir saya tuh di apa di Melawai, toko di Melawai itu ada namanya. Oh ya, itu saya nih. Pak nih Pak minum Pak. Papa duduk ya di situ. Kita duduk ya di situ minum. Istri merasa ini bagus nggak sih? Ini nggak sih? Ini. Kasih lagi aqua lagi. Aqua lagi. Jadi yang dialami oleh saya dialami sama dia juga. Iya. Soalnya saya kan di Berarti bini lapangan lo nonton. sudah ya banyak pengalaman lah di lapangan ini. Jadi hafal. Kan saya penempatan kirim orang ke luar negeri. Iya. Jadi saya tahu wataknya. Tahu orang Jawa, orang Sunda, maaf ya. Hafal di penampungan. Kalau orang Sunda Ya. dikasih uang jajan itu 3 juta 1 bulan kurang. Kurang. Kalau orang Jawa 1 juta cukup. Kalau orang Sumatera Sumatera sepertinya agak
boros juga Pak Haji. Wah, bini gue cemberut. Bini gue cemberut. Bini gue cemberut. Jadi gini, kalau di Sunda itu Pak, dia di penampungan saya dulu, dia jarang makan nasi jarang. Tapi bakso lewat, bakso rujak, jajannya luar biasa. Orang jauh di penampungan saya, makannya banyak, tapi jajannya tidak ada. Kan siapa suku-sukunya Merapen itu? Saya berangkatin, 1 bulan dulu saya berangkatin 500 orang Pak Haji. Ya. Ke Abu Dhabi, ke Irak, sampai kemana di negara penempatannya dulu tuh. Ya. Masih lancar-lancarnya. Ya. Nah, sekarang kalau ada masalah kan ditutup ini, jadi kita juga jadi ada masalah itu jadi ya sudah bagus lah pemerintah tutup itu, memang nggak ada tanggung jawab. Sampai masalah pemerkosaan, pencegahan pemerkosaan di sana sampai saya ajarin Pak Haji. Bagaimana caranya kamu nanti, kan rata-rata di sana kan didecehkan Pak. Banyak diperkosa orang-orang pembantu di Saudi itu. Nah, saya bagaimana ceritanya ini orang minimal menghindar nggak diperkosa. Diperkosa tapi nggak dikawinin. Iya. Kalau kameramen dikawinin semua, nggak diperkosa. Ya kameramen. Itu rahmat. Saya ajarin mereka Pak Haji, modal balsem aja. Modal balsem aja. Iya. Jadi dulu kalau orang saya mau berangkat, saya punya balsem laku sampai 100 sampai 200. Itu diapain? Kasih tahu mereka kalau majikan, Diolesin di alat kelamin balsemnya. ya kalau majikan ketok udah telanjang, minimal balsem giniin kan mati. Oh iya. Langsung mati. Cowoknya digituin pakai balsam. Iya. Harus berani pegang itu burung. Iya. Dia kan langsung pedes, hilang nafsunya semua kan. Hilang nafsunya. Iya. Atau Iya, tidak iya. kamu bawa Pengalaman kameramen dikeroyok sama 5 istri. Kameramen dikeroyok sama 5 istri. atau tidak Langsung ciut alat kelaminnya kameramen. atau tidak bawa betadine, Babetadin. Lagi mens. tabur. Jadi Karena tidak. males ya. Kita kan dapat pahala mencegah Iya. orang diperkosa. Iya. Ada pendidikannya tuh Pak ya? Cuma saya. Oh Bapak. Ya, ya. Nggak ada. Besok bikin itu. Pelatihan. Pak, kalau istri saya itu kalau saya lagi mau lagi pengen tuh dia kasih bawang putih Pak, itu saya kabur Pak. Setan. Jadi kan terjadi kan ada nafsu semua. Iya. Nah kalau harap asal berani kok hilang, nggak ada pada diperkosa dia kan. Ini penonton YouTube nih, kata penonton YouTube gini, ini pendidikannya luar biasa nih FBI. Inilah Pak Haji. FBI pendidikannya luar biasa. Ini live ini. Hah? Ini live. Enggak live. Ntar kita potong-potong. Jangan-jangan nanti Sabtu depan yang pembicaranya Bapak. RDAY luar biasa. Iya sekali ketemu Pak Haji, Masya Allah. Senang saya lihat di YouTube Pak Haji. Lepas kayak orang nggak ada beban. Bos, Itu Pak. ini acara nggak ada skripnya bos. Nggak ada skrip. Apa skrip? Iya itu skrip ini. Naskah. Nggak ada naskah. Jadi bapak ngomong bebas, saya bebas. Kalau orang lain kan mesti ada naskahnya. Nanti kalau ini jawab, ini ngomong apa ini? Nah ini baru nggak. benar demokrasi benar-benar. Tapi ada salah satu Pak, kalau Pak Haji bawa 500 juta, kita bilang Pak Haji bilang tuh, men duit itu ada saudara, nggak ada saudaranya. Gitu. Jadi kita kagak pada diem. Biasa lagi curcal. Iya. Saya udah banyak, pengalaman banyak Pak, waktu pegang perusahaan apa, ada konflik, ada apa. Ya jadi begitu kita mendamaikan. Dulu kantor saya sebelah saya Pak Pendeta. Ya. Kantor saya Muslim semua. Dia kalau datang mobil banyak parkir Pak saya udah terganggu. Terakhir dia mau diusir pindahin. Ya. Kata bos saya, Haji Ali saya tidak botok. Itu pendeta lu temuin bagaimana cara nggak marah-marah. Ya. Aduh, apa saya baca kitab? Saya ambil kayak Pak Haji bilang, Nabi Nuh dikejar. Selamat siang Pak Pendeta, Bapak dari mana? Dari sebelah. Wah, kami yang berisik itu. Tidak. Bapak gereja mana Pak? Gereja sana yang Sukaribu itu apa namanya? Ada gereja Sukaribu, era apa itu yang Batak-Batak gitu. KBP. KBP. Wih, bahaya juga nih. Saya bilang Pak Bapak ini terus terang
pengikut setianya Abraham. Lu kenapa? Bapak sudah dihina apa semua, tetap aja senyum. Saya bilang, pada dongkol. Nah inilah Bapak pengikut setia Abraham. Kan diizin memang ada. Oh, langsung senang dia. Oh itu iya. Bapak ini tidak marah, tidak ini. Padahal dia marah kan. Saya tidak marah. Kira dia tidak marah gitu-gitu. Jadi saya bilang di ajaran saya, Pak, keyakinan saya orang Muslim, Nabi saya bilang, berbaik hatilah kau kepada orang yang menyakitimu. Ya. Ya, Pak. Kalau di Bapak ini, Bapak kita, berikanlah doa-doamu kepada orang menyakiti. Nah, Bapak ini luar biasa. Jalan terus, Pak, nggak ada dua balas lagi, Pak. Rupanya orang yang hanya mau dihormati, Pak Haji. Iya. Jangan langsung gusul, ajak dulu lah musyawarah. Begini, apalagi lo RD nanti jadi. Selama dia masih mau berbicara, kasih kesempatan. Iya. Ini dipuji, mau dia nggak marah-marah lagi. Bikin hatinya lembut. Lembut. Nah, kenapa ada kekerasan? Oh, jangan. Kecuali sudah tidak mau di musyawarah baru. Langkah terakhir, bakar udah. Ya. Kapan perintah gitu, Pak? Satu, peringat tidak mau jual 3 juta. Terakhir kan dia bikin koslet. Iya. Dibakar habis itu, lu besok dibangun. Kan begitu, di mana-mana kan. Tidak mau ya, langsung koslet. Masa tiap hari ada koslet, tidak ada, nggak tahu. Belum pernah di penjara, heran juga saya, Pak Haji. Tiap hari koslet, ditanya koslet. Ya kayak kita di negara ini. Kalau saya boleh hitung, Pak, mungkin saya salah. Tiap hari orang narkoba, polisi tangkap narkoba. Kayaknya setahun itu nggak ada di sidang itu. Kemana itu orang? Di Mama ada di sidangnya. Kalau saya ketemu Prabowo, saya kata, Pak, barangkali saya salah nih, Pak. Anak buah Bapak nih, narkoba 1 ton, 2 ton, 3 ton, heboh satu dunia. Terus nggak ada kayaknya di sidang-sidang pengadilan masuk pengadilan, kayaknya ada satu, nggak ada kayaknya. Barang buktinya juga hilang kayaknya gitu. Bagaimana bos, siapa ngawasin polisi ini? Ya, memang nyatanya begitu kok. Nggak ada orang di sidang. Kedua, jam kerjanya polisi lalu lintas jam berapa? Ada coba jam 6 pagi, 10 menit, habis itu kabur. Sore, data lebarannya kasih masuk Dede juga. Ada, saya bilang, sudahlah. Pokoknya nggak itu, saya mau ikut RD aja, nggak pusing aja, ya. Mau cari duit, mau kaya tajir melintir aja Pak Haji. Tanpa kerja duit datang sendiri. Tanpa kerja duit datang sendiri. Ya. Ya. Kaya raya gitu Ya. ya. Bapak bisa kan yang sifat 18 jangan dilanggar? Ya, tinggal terutama itu. yang 5 tadi. Yang 5 itu harus full ya Pak Haji ya. Ya. Yang Udah 5 subuh. tadi udah disebutin ya Pak. Ya. Yang 5. Mikir, dendam, ngeluh, jengkelan, komen. Ya, 5. Jadi nggak usah dikomen-komen. Selama sebulan bisa ya Pak ngilangin ya? Saya usahakan bisa. Ya, karena Bapak kan baca Quran udah 12 juz. Sudah 12. Bangun jam 00 senyum mandi pagi udah. Ya, udah. Sedekah subuh nggak bolong. Ya. Jumat barokah nggak bolong. Ya. Sholat badiah qobliyah nggak bolong. Ya. Nah, sholat tobat udah dikerjain kan? Ya. Tinggal itu aja yang Ya. sifat 18 yang ada di balik baju Bapak. Cuma sedekahnya mau dinaikin Pak Haji, harus 100 ya Pak Haji ya. Harus. 100 ya. Harus. Karena kan Bapak pengen 10 miliar sebulan. Amin ya, harus 100. Disesuaiin. Bapak jadi mau mancingnya apa nih? Oh, gurame. Ikannya apa nih? Oh, umpannya kodok. Nggak bisa cacing. Tuh. Saya kemarin bingung juga pilih doanya Pak Haji. Kan tak kaya raya begini-begini, ada orang lindung gitu kan. Akhirnya coba saya bilang gini aja. Kalau ucapan kan di magnet rezeki itu kan ada ucapan, doa dan Ucapan pikiran. adalah doa. Ucapan adalah doa. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karomanya Yan RD dan seterusnya. 30 miliar cair dari Bank Mandiri langsung ke Indonesia dulu begitu. Itu aja saya sebut. Setuju. Sempat saya ingat, berarti kan ada perintah. Ya. Nah, Pak Haji bilang jangan terlalu mengharap. Nah, kalau bank itu kan punya negara juga kan, tidak mengharap manusianya kan, cerita banknya. Ya. Ya kalau terkabul berarti rezeki kita. Ya. Kenapa tidak Pak Haji? Pak, mimpi gak Bank Mandiri? Mimpi gak pemimpin Bank Mandiri? Pemimpinnya mimpi gak dititipin duit sama Kejaksaan Agung, duit koruptor 11 triliun, sekian triliun, nggak mimpi tuh. Sementara kita kadang nyuruh stafnya untuk nyari duit masuk. Ini duit datang sendiri Pak, dan nggak kecil loh. 11 triliun, 7 triliun, kan wow loh. Itu yang namanya. Kenapa? Karena Bank Mandiri hobinya
ngundang anak yatim ngaji di Gatot Subroto. Oh, baru tahu saya Di Banyumas. plaza apa Pak Nur? Mandiri. Baru tahu saya, Masya Allah. Yatim ngaji, yatim kurung. Iya. Di situ. Luar biasa. Kenapa dia nggak dititipin ke Bank BNI 46? Kenapa dia nggak titipin ke Bank BRI? Kenapa dia nggak dititipin di bank? Dititipinnya di Bank Mandiri lah, Bos. Berarti itu Mandiri dari RDI juga rupanya. Kan anak yatim, amin. Amin. Kan direkturnya kan pegang mic, amin. Amin, betul. Duit datang sendiri, amin. Orang Duit datang banknya lagi sendiri, amin. setengah mati cari nasabah yang gede, ini datang sendiri. Bos, kalau kita nyari nasabah, karyawan ditugasi untuk nyari nasabah. Pada saat dia berprestasi, kira-kira Bank Mandiri harus ngasih reward gak? Harus ngasih reward. Tapi kalau datang sendiri duit, apa dia nganggarin reward? Enggak lah, Pak. Wah, dia harus terima kasih banget ke RDI, Pak, itu mestinya. Ya anak yatim dapat duit, Iya. 100.000 per anak, nggak Ya, selain apa-apa. itu kan, tapi senang. ada terima kasih juga. Iya, seharusnya, kita dikasih karena- bingkisan dari Iya. Bank Mandiri. Kita dikasih bingkisan dari Bank Mandiri, dikasih apa namanya goodie bag. Seneng anak-anak, Pak. Kita sekali berangkat 100, Pak. 4 Isuzu Elf-Long ke Bank Mandiri, ijab di sana. Baik Pak Haji, mungkin masih ada yang lain. Mohon Boleh. maaf, saya. Kasih centong sama uang bibit. Kasih centong sama uang bibit. Nanti Bapak tinggal nyentongin kayak Haji Marco. Oke? Ganteng, terkabul, cair 10 miliar. Sip. Ganteng, terkabul. Iya dong, terkabul. Ganteng, terkabul ganteng. Bisnis terrupa ya. Kayaknya yang terima kasih banyak harus istri ke Bapak. Nah, alhamdulillah, terkabul ya. Ya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau privat. Ya. Tinggal di mana? Saya Tegal, Pak. Terus sehari-harinya apa? Sehari-hariannya pensiunan, Pak. Dari mana? Dari Tegal. Apa itu pensiunan apa? Pensiunan guru. SD, SMP, SD. 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 Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Hajat saya mau minta pengen punya modal 10 miliar buat bantu anak-anak. Terus Iya, anak-anak biar Kerja. ya yang ada yang kerja ada yang enggak, Pak. Malah kemarin baru di PHK. Anaknya berapa? Anak 4 laki-laki semua. Mm-mm. Nah, di PHK berarti Satu nomor satu. yang nomor 3. Yang nomor 1 itu yang enggak kerja. Enggak ada. anaknya berapa semua? Anaknya 4, Pak. 4, paling Laki. besar umur. Sudah 40-an. Nomor 2 umur. Nomor 2 ya 38 lah. Nomor 3, Nomor 3 30-an. nomor 4. Barusan 29. Oh iya. Jadi ibu sehari-hari sekarang setelah pensiun apa kegiatannya nih? Ya di rumah aja Di rumah aja. Di rumah masih apa aja? sama suami. Suami, siapa lagi? Sudah Berdua. berdua. Anak 4 di rumah tangga. Udah rumah tangga. Nah ini hajat ibu punya uang 10 miliar tiap bulan. Iya. Nah coba kalau saya boleh tanya. Ibu udah meraktekin ilmu RDI apa aja kalau boleh tahu? Ini semuanya sih saya jalankan sholatnya. Sholat. Oke. Bunda sudah semuanya. Bisa gak ibu paksain baca Qur'annya 12 juz? Itu barusan 3 juz.
Bu, tadi yang bapak-bapak keluar itu baca Qur'annya setiap malam 12 juz yang tadi. Luar biasa, Bu. Hobinya dia memuliakan istrinya. Ke toko emas. Ke toko emas Anugerah. Jadi ada toko emas Anugerah yang luar biasa ramenya. Jadi itu bapak ditaruh di pojok sama istrinya. Papa duduk di sini ya, dikasih air minum. Saya kesini aja itu suami.